Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryanil akhyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar hadada ni'amillahi wa ibdalih. Amma ba'd, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami' ikhwani minal anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa jami' awliya wa syuhada wa salihin wa jami' masyayikhina fid din sallallahu alaihi Muhammad bin Alawi al-Malik al-Asani wa Abu Yazid Ahmad bin Said Muhammad al-Malik al-Asani amadana Allah bimadadihim wa fadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim bid-din wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah masjid rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Pagi ini kita akan mengambil mutiara hikmah dari Al-Imam Muhammad bin Sirin atau kita dengan Ibnu Sirin. Imam Ibnu Sirin terkenalnya sama di orang awam ini tukang takwil tafsir mimpi, ahli tafsir mimpi. Padahal beliau orang soleh ya. Bukan hanya sekedar tukang tafsir mimpi. Beliau adalah Muhammad bin Sirin al-Imam Syekhul Islam Abu Bakar al-Ansari al-Anasi al-Basri Maula Anas bin Malik khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Sirin min Sabi Jarjaroya wa hiya baladun min amalin nahwan baina Wasit wa Baghdad min al-janib syarqi fi sanata asrin wa mi'ah wa huwa ibnu ibn wa thamrin sanah. Beliau ini seorang Syekhul Islam, orang sangat alim, tinggalnya di Basrah, daerah Irak. Terus beliau ini wafat pada tahun 110 Hijriah. 110 Hijriah, wah, 1400 tahun yang lalu. Lebih dulu timbang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tahun 150, beliau 110, wafatnya 110. Imam Syafi'i lahir 150 lahir. Umurnya ketika wafat 80 tahun lebih. Lumayan panjang umurnya. Karena Ibnu Sirin idza tu'iya ila walimah yadkhulu manzilahu fayaqulu uskuni syarbatal sawiki inni aqrabu an ahmila hadda juni ala ta'amin nas. Imam Ibnu Sirin ini ketika dia diundang walimah, dia cepat-cepat pergi masuk ke rumahnya, ke dapur, masuk ke rumahnya, terus bilang sama istrinya, beri aku satu
semacam ya mangkok sedikit lah dari makanan semacam bubur, dari roti itu atau apa sajalah. Kata beliau, aku nggak suka aku bawa rasa laparku di makanan orang. Jadi beliau ini nggak suka rakus. Maksudnya coba orang sekarang contoh tempat kita nih, kalau undangan jam berapa biasanya? Jam istirahat kantor kan, pas lagi lapar-laparnya nih, oh undangan kita santap habis lah, penuhkan piringnya semuanya, pas nih lagi lapar-laparnya, nggak bagus. Tengok orang soleh ini bikin sama segitu, rakus nggak boleh, nggak bagus. Jadi pasti tempat orang makan hangat sampai berlebih-lebih sampai dibuang-buang. Itu namanya rakus syarah, bahasa syarah itu rakus. Jadi katanya aku nggak suka. Jadi kalau beliau ini kalau masuk undangan mesti dia makan dulu. Ya walaupun nggak banyak supaya ini pas lapar-laparnya nengok hidangan semua, asam pedas, ikan tiga rasa, ayam goreng, upin-ipin, semua ada di hantamnya. Nah, tak bagus. Jadi itu kan nafsu, nafsu nggak bagus. Ini perkara yang simpel seperti ini kalau orang sudah makom, mereka pembahasannya sudah bukan masalah dosa, nggak dosa sudah jauh sudah. Tinggal masalah di atasnya ini kan urusannya bukan masalah dosa, nggak dosa, urusannya hati. Jangan sampai rakus, jangan berlebihan. Nampak kali di rumah orang kok terlalu semangat kali. Wa kana yadkhulu suqa wasatun nahar yakaburu yasabbu yazkurullah azza wa jalla wa qala innaha sa'atul ghaflah. Al-Imam Ibnu Sirin beliau ketika masuk ke pasar siang hari, masuk ke pasar jam 11 gitulah katakan, jam 10 atau jam 2, jam 1 masuk ke dalam pasar. Apa yang dilakukan? Masuk langsung yukabir wa yusabih wa yazkurullah, baca takbir, baca tasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masuk ke pasar itu zikir, baca takbir, baca tasbih, baca selawat, zikir la ilaha illallah, zikir masuk ke pasar. Kira-kira zaman sekarang ada berapa orang yang bisa melakukan hal seperti ini? Dia, apa kata beliau? Waqala inna sa'atul ghaflah. Kata beliau, jadi waktu ini adalah waktunya lalai. Jam-jam 11, jam 10 itu di pasar tuh waktunya orang lalai, sibuk dunia, bisnis, semua untung rugi apa. Yang tak lurus nipu apa segala macam. Pokoknya rata-rata orang lalai ke jam-jam segitu. Jadi beliau nggak mau bareng orang-orang yang lalai masuk ke pasar. Subhanallah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nggak lupa sama Allah walaupun di pasar. Kita kadang-kadang kan terbawa orang lain, ya. Jadinya jauh sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada satu keadaan yang menyebabkan seseorang itu lebih bagus menyendiri daripada gabung sama orang banyak. Karena kadang-kadang gabung sama orang banyak ini kalau nggak tepat orangnya tambah menyembuhkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke pasar zikir,
Karena memang di pasar itu tempatnya orang yang lupa. Ya sebenarnya itu di pasar. Sebenarnya tidak di sini juga. Kadang ya di PP, di kantor itu banyak yang lupa juga, ya kan? Buktinya yang korupsi di mana? Ya, penipuan apa segala macam di pasar ada. Ya, jualan nggak jujur apa segala macam. Di kantor pun ada juga korupsi di mana itu? Di kantor itu sa'atul ghaflah. Dan juga orang sibuk kerja ini itu. Wa qala idza arada Allah ta'ala bi 'abdihi khairan ja'ala lahu wa'idan min qalbihi ya'muru wa yanha. Kata Imam Ibnu Sirin, ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada seorang hambanya, ja'ala lahu wa'idan min qalbihi, maka Allah akan menjadikan pemberi nasihat di dalam hatinya, ya'muru wa yanha, yang memerintahnya dan mencegahnya. Itu tanda-tanda orang ini kalau dipilih Allah Subhanahu wa taala. Perasaan ini di dalam hati macam ketika melakukan kejelekan itu macam ada yang nahan. Jangan. Terus macam ada yang mendorong orang untuk melakukan kebaikan. Semacam ada. Itu ilhamnya dari Allah, hidayah dari Allah itu selalu mengarahkan. Mengarahkan. Jadi bahasanya ini wa'izan, maksudnya hidayah Allah. Ketika Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, mesti macam ada saja yang membimbing dia, memberi nasihat, ini jangan. Bukan berarti harus macam dia bersuara gitu ya, tidak. Tapi kan maksudnya ada lintasan hidayah, ada rasanya kok. Oh, kau kepengen ini gitu. Itu seperti itu. Itu tanda Allah pilih. Kalau tak orang ini santai aja maksiat terus, enak aja maksiat, tak ada rasa penyesalan, tak ada apa, tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang dipilih sama Allah mesti di hatinya, aduh gimana, kita boleh jangan, dan lain sebagainya. Ada saja yang ngasih nasihat. Tapi kalau sudah istidraj, sudah dilepas sama Allah, tak ada lagi. Biarin dia maksiat apa segala macam, dibiarin sama Allah. Tambah dikasih duit banyak, tambah zolim, tambah kasih duit banyak sama Allah. Tambah jahat, tambah kasih duit banyak. Sekali yang kau mah seperti itu. Disusah nak tobat. Faqala zulmun li akhik an tazkura minhu aswa'a ma ta'lam wa taktumu khairan. Zalim terhadap saudaramu yaitu engkau menyebutkan yang lebih jelek dari yang engkau tahu, menjelek-jelekkan saudaranya. Dia tahunya segini, tapi di ceritanya ditambah dia sedikit. Jeleknya ada perkara jelek, diceritakan gini, ditambah dia lagi, lebih yang dia ketahui sendiri. Itu sudah jelek. Wataktum khairahu, dan engkau menyembunyikan kebaikannya. Kalau dengan orang ini baik-baiknya dia tak nak sebut, tak nak ditutup dia, tak nak diceritakan kebaikan kawan dia itu, sembunyikan kebaikan. Yang jelek-jelek ceritakan, kebaikannya sembunyikan. Ini zalim namanya nih. Kalau kau nak iya, kau dah telanjur ceritakan kejelekannya, kebaikannya ceritakan juga. Ini tak, jeleknya ceritakan. Ini dia tak mau kawannya ini nampak baik di hadapan orang. Ini yang baik-baiknya sembunyikan sikit. Disembunyikan. Jadi yang nampak ini jelek aja, memang kan dia ceritain jeleknya aja. Itu zalim. Wa kana Ibnu Sirin idza dzakara al-maut ma taqulu anwin minhu ala idza
hidayatih. Al-Imam Busiri ketika bercerita menyebut kematian, maka mati anggota-anggota tubuhnya. Maksudnya ini lemes, rasanya ini lemes. Nah, kalau udah cerita tentang kematian lemes semuanya, tulang apa rasanya lemes. Betul itu, ingat mati betul, cerita mati dan ingat mati. Ada zaman sekarang nih cerita mati tapi sambil ketawa-ketawa. Ini yang hebatnya. Jadi orang kalau dapat betul kan mas betul-betul ingat mati. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Mati, pasti mati. Mati itu pasti. Apa lagi? Gimana? Pasti mati. Nah, apa lagi? Nah, bisnis ini, bisnis itu, macam-macam. Melakukan hal-hal yang tidak baik dan pasti mati. Gimana nanti? Seperti itu. Kalau dah ingat mati, dah lemes badan, lemes. Itu betul-betul ingat mati itu. Karena ingat mati. Kalau ngantri berangkat haji, ingat mati itu. Berapa tahun? 30 tahun. Wah, umur macam tak cukup orang sekarang. Yakin pula dia dah mati. Yakin. Tinggal orang kalau ngantri haji itu. Kan berapa tahun ngantri? 25 tahun. Wah, sekarang dah 40, 70. Waduh, jangan-jangan kan ingat mati itu, tapi efeknya tidak ada. Terus efek dari ingat mati itu apa? Yakin pula nih kalau 25 tahun lagi aku masih ada tak ya? Terus apa? Yang mau dibikin itu apa gitu? Bukan hanya sekedar kayaknya tak. Adalah umroh aja lah. Ingat mati pula, tapi efeknya apa gitu? Subhanallah. Kadang-kadang dipikir gitu nih, lucu. Mati yang pasti dia bisa lupa. Apa sebabnya itu? Apa sebabnya? Sudah jelas mati, sebentar-sebentar. Karena bendera putih terpajang sebelah sana. Sebentar-sebentar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi yang dengar macam giliran dia tak ada. Subhanallah. Apa sebab? Hijabnya kuat betul. Ya. Hatinya gelap. Hatinya gelap. Terlalu cinta dunia, dilupakan mati. Waqala Mahdi, kunna najlisu ilaihi fa idza dzakara al-mauta taghayyara lahu wasfarra wa ankarna maka annahu laysa billadzi kana. Ada seorang bernama Mahdi bercerita, kami dulu bersama Imam Ibnu Sirin, dan ketika beliau bercerita tentang mati, maka berubah warna, wajahnya itu berubah, jadi pucat, orang betul-betul ini takut rasanya gimana gitu. Kalau udah cerita kematian itu pucat, sampai aku tak kenal ini macam saking pucatnya nih, macam berubah gitu. Kalau orang saking berubah wajahnya itu sampai kok macam bukan Imam Busiri, saking berubahnya. Masya Allah. Begitu betul-betul dia berpikir tentang kematian. Ibadah mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gimana lah, kita pasti tidak ada nanti semuanya.
tinggal cerita, tinggal kenangan pasti itu. Tidak usah ya apa namanya di dunia ini tidak usah terlalu. Karena Ibnu Sirin idza salamun rajulu anir ru'ya. Imam Ibnu Sirin ketika ada seorang tanya kepadanya tentang mimpi, tentang mimpi. Biasanya orang tahu beliau ini kalau mentafsir mimpi memang bagus, pintar. Itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada orang datang tanya, "Ya Syekh, aku bermimpi demikian. Maksudnya ini bagaimana?" Apa kata beliau? "Ittaqillah bil yaqadah wa la yadurruka ma ra'aita fil manam." Kata beliau, engkau takutlah engkau kepada Allah di dalam alam nyata ini, alam sadar. Wala yadurruka ma ra'aita fil manam. Ada pun yang kau lihat di mimpi tidak akan membahayakanmu, namanya mimpi. Mimpi digigit harimau, bayangkan kan? Waktu malam mimpi digigit harimau, mimpi. Kadang kau minta usah apa nih? Pening urusan mimpi. Jadi kau takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam alam sadar ini, takwa saja, takut kepada Allah. Kalau engkau masalah mimpi itu tidak akan membahayakanmu, mau digigit ular, digigit harimau, digigit buaya, macam-macam, karena itu tidak membahayakan. Yang penting itu alam nyatanya ini takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut lagi sedikit. Kita berpindah kepada itu sedikit tentang Imam Ibnu Sirin. Kita lanjut kepada Al-Imam ini. Beliau di tahun 100 ini masih ketemu sahabat banyak. Memang orang beliau itu ulama salaf, betul-betul ulama salaf. Al-Imam Khalid bin Abdullah Al-Asri radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah Khalid bin Abdullah Al-Asri Al-Basri Abu Sulaiman Al-Idi. Beliau juga seorang Basra. Di Basra itu memang kotanya para ulama, kotanya para aulia. Basra itu Basra, daerah Irak, Basra, Baghdad, Kufah. Itu kotanya ilmu, kotanya ulama, kotanya para aulia dulu. Nah, sekarang sudah kemarin dihancurkan sama Amerika terakhir. Dulu Holako dulu yang menaklukkan Baghdad, sampai kitab-kitab turas Islam itu dibuang ke sungai untuk bikin jembatan tentaranya. Sungai seputar itu mengalirnya warnanya hitam dari tinta zaman dulu, tak macam-macam ke sekarang kena air tanpa apa. Tapi zaman dulu kena air tutup supaya pakai tuh kayak gini. Laku dulu, Masya Allah. Pernah jadi pusat khilafah Islamiyah di Baghdad. Jadi banyak ulamanya di sana. Dan Basra, Kufas, Abdul Qadir Jilani di Baghdad. Min kalami al-mu'minu la talqahu illa fi thalathi khilaf. Orang yang beriman, orang mukmin itu engkau tidak akan ketemu dia kecuali di 4 tempat. 4 tempat dan keadaan. Di 3 tempat dan keadaan.
Ya. Orang mukmin itu kalau kena nyari, pokoknya dia cuma ada di 3 tempat atau keadaan. Yang pertama, masjidin ya'muru. Engkau akan ketemu dia nomor 1 di masjid yang dia ramaikan. Satu di masjid. Kau nak cari orang beriman, cari orang di masjid yang dia ramaikan. Ada orang di masjid tapi tak meramaikan, ada juga. Di masjid. Tapi ini memang betul di masjid dia meramaikan masjid, beribadah di situ. Au baitin yasuru, atau di rumah yang dia tutupi rumah itu. Di rumah dia mencukupi semua kebutuhan rumah itu. Ya, kerja memenuhi kebutuhan rumah tangga. Juga tidak mengumbar apa-apa yang ada di rumah, dijaga, kebutuhannya dicukupi, kerja, ekonomi untuk keluarga, memberi nafkah, mencari nafkah. Au hajatin min amri dunyahu la ba'sa biha, atau dia sedang mencari hajat, maksudnya kerjalah untuk urusan dunianya yang di situ tidak ada unsur maksiatnya. Dia kerja tapi kerja yang bagus, atau aktivitas apalah saja, mesti yang bagus, yang tidak ada unsur dosanya di situ. Itu orang yang beriman. Kalau tidak, entah apa menyanya-nyanya, entah apa dibikin dia, tak mau apa nih, dosa tak dosa, dosa kecil ke dosa besar ke. Orang beriman tidak ada. Orang beriman itu adanya kalau di masjid meramaikan, di rumah dia mencukupi kebutuhan, menjaga rahasia rumah tangga, dan ketika dia bekerja dia akan mencari yang pekerjaan yang bagus, yang tidak ada kemaksiatan di situ. Kulluna qad aiqana bil maut. Terakhir, balik lagi Imam Khalid, ini pun cerita lagi tentang mati. Kalau orang sebelah itu pokoknya selalu ingat mati. Kulluna qad aiqana bil maut. Semua kita ini yakin akan kematian. Wa manar lahu musta'idan, dan kita tidak melihat orang bersiap-siap untuk kematian. Yakin semua mati, kita semuanya yakin. Tapi kita tak tengok orang bersiap-siap untuk kematian, masih selalu santai, tidak siap-siap yang betul itu. Faqulna qad ayqana bil jannah wa ma nara laha bila. Dan kita semuanya yakin dengan adanya surga, tapi kita tidak melihat orang yang mau beramal dengan sungguh-sungguhnya yakin. Maksudnya surga ini tak nampak sekarang. Kalau surga nampak sekarang, mungkin dia nengok aja ke langit, nampak pintu surga, nampak terbuka surga, di dalam nampak ada permata apa semuanya. Wah, itulah seorang beribadah, beramal semuanya betul. Wa kulluna qad ayqana bin nar wa ma nara laha qaiba. Dan semua kita yakin dengan ada neraka, dan kita tidak melihat orang-orang pada takut. Neraka ada, percaya, tapi tak ada takut. Bermaksiat tetap, astagfirullahaladzim. Cemana ini?
Faya ikhwata siru ila rabbikum sayran jamila. Wahai saudara-saudara, wahai saudara-saudaraku, berjalanlah menuju Tuhanmu dengan perjalanan yang bagus, dengan perjalanan yang baik. Berjalan menuju Tuhan, Tuhan kalian dengan perjalanan musuh. Kita ini kan mau ke akhirat, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berjalanlah dengan perjalanan yang bagus. Jangan nak menuju Allah tapi maksiat sana, maksiat sini, zalim sana, zalim sini, bapak mati. Nak ketemu Allah tapi perjalanannya itu diisi dengan hal-hal yang Allah tidak suka. Seorang mau ketemu sama raja, raja punya larangan ini, larangan ini, larangan ini. Mata-mata banyak di tengah jalan. Apakah dia berani melakukan hal tersebut? Tentu dia tidak berani, karena dia tahu kalau aku ketemu raja nanti raja akan murka dan aku akan diberi hukuman yang sangat berat. Ya, hakikatnya gitulah. Sebetulnya kita ini nak ketemu sama Allah, Allah punya mata-mata banyak. Jadi nak menuju kepada Allah tak dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan raja aja tak berani, takut dihukum. Nah, itu apalagi dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang bedanya tadi, kalau raja ini nampak duduk di dekat singgah sana, nampak langsung kontan. Kalau Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Jadi ini merupakan ujian bagi orang-orang yang beriman. Semoga Allah tetapkan iman Islam kita, Allah jadikan kita termasuk hamba-hamba pilihannya. Allahumma ij'alna minas salihin, Allahumma ij'alna minal arifin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.